Hai guys, thank you udah klik video ini. Oke, kali ini kita akan bahas kasus lagi. Tapi ini bukan kasus sih. Ini misteri sebuah pesawat yang mana misteri ini timbul itu di balik tragedi yang dikenal dengan tragedi Flight 401. Yang mana ini merupakan sebuah kecelakaan pesawat yang terjadi di Amerika Serikat. Yang pasti ini seru banget sih buat kita bahas, terutama untuk kalian yang suka hal-hal misteri nih. Oke, di sini aku udah kumpulin semua data-datanya dari beberapa artikel. Jadi kalau kalian pengen banget tahu soal suatu kasus atau tragedi secara detail dan rinci gitu ya, jadi kalian nggak perlu ngeriset lagi gitu dari beberapa artikel. Jadi di sini kalian tinggal duduk santuy aja, biar aku yang ngebacot dari beberapa artikel yang udah aku konsepkan gitu, yang udah aku siapkan nih di laptop aku. Oke nggak tuh? Ya oke, langsung nggak. Jadi langsung aja kita ke ceritanya. Tapi kayak biasa, untuk kalian yang suka dengan pembahasan beginian, kalian bisa join dengan kita di sini para rescribers pastinya dengan subscribe channel ini dan aktifkan juga logo loncengnya gitu, biar kalian dapat notif pas aku upload video terbaru. Karena kita di sini bakal terus penuhin asupan creepy dan bahas kasus-kasus beginian setiap minggunya. Oke lah, siapkan cemilan, minuman, cari posisi ternyaman juga. Redupkan lampunya gimana ya, kan ini bukan cerita horor tapi ada horornya juga sih ya, terserah kalian lah, yang penting kalian fun nontonnya. Kita mulai ceritanya. Event 239, show you clear. Flight 401 dikenal sebagai sebuah tragedi kecelakaan pesawat yang terjadi di Miami, Amerika Serikat. Yang terjadi itu pada tahun 1972. Tapi setelah tragedi ini, muncullah jejak misteri yang terjadi di pesawat lain, yang mana mereka ngeliat sosok pilot yang udah meninggal karena tragedi itu tadi. Yang mana soal ini pun itu sampai diberitakan di media-media Amerika Serikat. Yang mana masalah ini itu dianggap sebagai masalah yang serius. Jadi biar kita paham gimana ceritanya dan gimana misterinya, di sini aku ceritain dulu ya awal mula soal tragedi Flight 401 ini. Jadi di sini aku bakal ceritain gimana dramatisnya pesawat ini bisa jatuh gitu. Ya biar kita bisa paham secara detail lah ceritanya gimana. Pada tanggal 29 Desember di tahun 1972, pesawat dari maskapai Eastern Airlines dengan nomor L-1011, yang mana ini merupakan salah satu pesawat tercanggih dan terbaru di masa itu, yang diterbangkan oleh seorang pilot yang sangat berpengalaman yang bernama Bob Love, yang udah memiliki pengalaman terbang itu sebanyak 29.700 jam gitu ya. Dan kopilotnya saat itu bernama Albert John yang memiliki pengalaman terbang itu sebanyak 5.800 jam. Dan satu lagi nih, ini penting juga, ini seorang flight engineer-nya atau bagian awak yang khusus bagian teknisi pesawat gitu loh, yang bernama Don Repo, yang memiliki 5.700 jam pengalaman terbang. Jadi kalau kita lihat dari awalnya aja, kayaknya kecil kemungkinan nih mereka ini tuh ngalamin kecelakaan ya. Tapi bukan nggak mungkin, tapi potensi untuk mereka ngalamin kecelakaan itu kecil aja gitu. Karena kan pesawat yang mereka gunakan itu salah satu pesawat tercanggih alias teraman juga di masanya. Dan pesawat itu juga diterbangkan dengan pilot yang cukup berpengalaman yang udah memiliki puluhan ribuan jam terbang. Tapi sepinter-pinternya tupai jatuh pasti bakal lompat juga. Nggak, bercanda-bercanda. Maksudnya yang namanya manusia ya pasti nggak luput dari salah, gitu juga dengan sistem secanggih apapun itu pasti nggak luput dari bug. Gitu juga dengan aku ya, aku di sini ngejelasinnya. Di sini aku bukan ahli penerbangan sama sekali, jadi kalau emang aku ngejelasin ke kalian ada beberapa istilah penerbangan yang kemis atau salah aku ucapkan, ya kalian boleh banget lah benerin aku di kolom komen di bawah. Oke, kita lanjut lagi nih. Di hari naas itu, tepatnya di hari Jumat malam pukul 21.20, mereka lepas landas dari Bandara John F. Kennedy yang berada di New York yang membawa 163 penumpang dan 13 kru yang bertujuan ke Miami International Airport. Awalnya semuanya lancar tuh, nggak ada masalah. Lalu pukul 23.30 mereka ini udah mendekati bandara Miami, yang mana pilot pun itu sempat menyambut para penumpang dengan selamat datang di Miami, yang artinya mereka itu udah siap mendarat. Dan Kapten Bob menekan tombol untuk mengeluarkan roda, tapi disinilah masalahnya dimulai. Karena setelah tombol ditekan, harusnya lampu indikator roda itu menyala kalau rodanya udah
keluar gitu ya. Tapi saat itu lampu indikatornya itu bener-bener nggak nyala. Karena ini mereka nggak tahu apakah roda pesawatnya udah keluar apa belum. Jadi dengan sigap Kapten Bob pun itu minta kopilotnya untuk ngecek lampu indikatornya apakah ada kerusakan apa enggak. Jadi dengan cara untuk menghidupkan semua lampu indikator yang ada di pesawat itu. Nah setelah semua lampu indikatornya dinyalakan, semuanya itu benar-benar nyala. Yang nggak nyala cuma satu, yaitu lampu indikator rodanya. Tapi sampai sini mereka itu masih belum yakin juga apakah hanya lampunya yang ngalamin kerusakan atau emang roda pesawatnya yang stuck gitu yang nggak keluar. Mereka itu masih belum bisa memastikan. Karena nggak yakin selamat untuk mendarat, akhirnya mereka melaporkan soal masalah ini ke pihak tower bandara. Lalu pihak bandara pun itu meminta mereka untuk naik lagi ya, karena pendaratannya itu dibatalkan. Yang mana mereka itu harus terbang dalam navigasi pihak tower bandara, karena saat itu mereka emang udah nggak punya jalur udara secara resmi lagi. Di sini Kapten Bob dan kopilotnya itu terus berusaha memecahkan masalah ini sesingkat-singkatnya, karena bahan bakar juga itu sangat-sangat terbatas ya. Jadi mereka ini nggak punya banyak waktu lah. Yang akhirnya di situ Kapten Bob itu mengeluarkan roda secara manual yang katanya itu di kayu. Aku nggak ngerti ya itu di kayu kayak gimana. Jadi dalam bayangan aku mungkin itu kayak nurunin jangkar atau kayak nurunin kaca mobil yang digoyer gitu loh. Ya mungkin kayak gitu. Tapi setelah rodanya dikeluarkan secara manual, tetap ya lampu indikator roda itu tetap nggak nyala. Jadi sampai sini mereka tuh masih belum yakin apakah rodanya udah keluar apa belum. Akhirnya Kapten Bob mengaktifkan mode autopilot dan mengunci ketinggian pesawatnya itu di ketinggian 2000 kaki. Yang artinya pesawatnya itu akan terbang secara otomatis di ketinggian tertentu. Lalu setelah itu Kapten Bob dan kopilotnya pun itu meninggalkan ruangan kabin pilotnya untuk mendiskusikan masalah ini dengan kru lainnya. Kapten Bob manggil semua kru termasuk Don Repo yang merupakan flight engineer mereka gitu ya, atau teknisi mereka. Jadi Don Repo ini diperintahkan untuk ke bagian bawah pesawat untuk ngintip apakah roda pesawatnya itu udah keluar apa belum. Nah saat sedang dalam diskusi masalah ini, tanpa mereka sadarin kalau alarm berbahaya dari kabin pilotnya itu sebenarnya udah nyala loh, yang menandakan pesawatnya itu secara perlahan menurun dari ketinggian 2000 kaki yang sebenarnya itu udah dikuncikan dengan keadaan mode autopilotnya. Tapi karena di kabin pilotnya nggak ada siapapun, makanya tuh mereka tuh nggak ada yang sadar soal itu. Dan mereka pun di situ nggak ada yang sadar kalau autopilot pesawatnya sebenarnya udah terhenti. Yang artinya pesawat mereka itu terbang dalam keadaan tanpa kontrol sama sekali. Makanya tuh pesawatnya itu secara terus-menerus turun. Yang jadi pertanyaannya, kenapa mereka ini nggak sadar kalau pesawat mereka itu sebenarnya dalam keadaan menurun? Dan kenapa pilotnya juga yang udah berpengalaman kayak gitu bisa nggak sadar ya kalau autopilot pesawatnya itu sebenarnya udah nggak nyala lagi? Nah jadi gini, jadi saat itu kan malam ya posisinya, dan mereka pun itu terbang di atas rawa-rawa Florida yang sangat luas. Jadi mereka ini nggak sadar kok pesawatnya nurun karena emang nggak kelihatan ada lampu gitu di bawah mereka. Makanya nih nggak ada satupun yang ngeh kalau pesawatnya itu sebenarnya terus menurun dari ketinggian 2000 kaki. Dan fakta lain soal krunya atau soal pilotnya, yang mana ini juga salah satu penyebab kenapa mereka ini nggak sadar gitu kalau pesawatnya sebenarnya udah berubah mode gitu dari autopilot ke manual mungkin gitu ya. Nah ternyata Kapten Bob emang sangat berpengalaman kan, yang kayak aku jelasin itu tadi, ditambah dia itu menerbangkan pesawat yang tergolong tercanggih di masanya. Tapi malah pesawat canggih lah yang menjadi kelemahan Kapten Bob. Karena secara fakta Kapten Bob emang memiliki 29.700 jam terbang ya secara total, tapi Kapten Bob itu baru memiliki 280 jam terbang dengan menggunakan pesawat terbaru yang saat itu dia terbangkan. Dia berpengalaman, tapi dia nggak berpengalaman dengan pesawat yang baru dia terbangkan gitu loh. Gitu juga dengan kru lainnya, jadi bisa dibilang Kapten Bob dan krunya itu masih sangat awam dengan pesawat yang saat itu mereka terbangkan. Dan karena itulah Kapten Bob itu nggak ngeh gitu adanya perubahan mode autopilot saat dia ini keluar gitu atau ninggalin kabin pilotnya. Dan soal alarm bahaya yang terus bunyi di kabin pilotnya, itu mereka baru sadar tepatnya di pukul 23.42 lewat 7 detik, yang mana menurut dari data rekaman CVR atau black box-nya gitu ya, pilot mengira kalau pesawatnya itu masih berada di ketinggian 2000 kaki. Karena di situ dia masih nanya kan, apakah kita masih di ketinggian 2000 kaki tanyanya. Tapi 5 detik kemudian suara benturan karena pesawat mereka itu udah menghantam tanah dengan kecepatan 365 km per jam. Dalam sekejap pesawat mereka itu hancur yang menewaskan 101 penumpang dan kru termasuk Kapten Bob, kopilotnya, dan Don Ripo yang merupakan engineer-nya. Setelah pesawatnya jatuh dan sedang dievakuasi, di sini ditemukan sebuah fakta yang mana ini nyebelin banget faktanya, apalagi kalau Kapten Bob selamat ya dan tahu fakta ini, itu pasti kesel banget tuh dia. Oke, aku ceritain ya.
Ternyata nih, roda pesawatnya itu udah keluar loh sejak awal saat Kapten Bob bersiap mendarat. Yang artinya, ternyata masalahnya itu hanya lampu indikatornya aja tuh yang gak nyala. Tapi rodanya itu tetap keluar secara normal. Tapi mau gimana pun, Kapten Bob pastinya gak mungkin mendaratkan pesawat kan kalau lampu indikator rodanya itu gak nyala. Jadi itu soal ratusan nyawa yang gak mungkin dilakukan berdasarkan feeling gitu. Biarpun saat itu Kapten Bob dan kopilotnya sebenarnya itu punya feeling kalau sebenarnya itu lampu indikatornya aja tuh yang bermasalah, kalau tapi rodanya itu udah keluar. Tapi gimana pun itu tetap feeling. Lagi pula pihak dari tower bandara juga itu kan emang memerintahkan mereka untuk membatalkan pendaratan kan. Nah jadi nggak bisa disalahkan juga. Tapi sebenarnya masalah terbesarnya bukan di situ ya, tapi kesalahan pilot soal mode autopilot yang emang secara sistem itu banyak perubahan dan pembaharuan dari pesawat jenis-jenis lama. Mungkin karena pengalaman Kapten Bob yang baru menerbangkan pesawat itu ya, bukan keseluruhan pesawat, tapi pesawat itu yang masih ratusan jam. Mungkin Kapten Bob itu belum menguasai seluruhnya soal sistem terbaru yang ada di pesawat itu. Sebenarnya soal ini penjelasannya itu panjang banget ya. Jadi mungkin ada dari kalian anak terbang. Mungkin ada dari kalian anak penerbangan yang pengen banget tahu. Jadi penjelasan soal ini linknya itu udah aku taruh lah di deskripsi di bawah gitu. Jadi kalian bisa baca di sana lah. Karena di sana itu memang dijelaskan secara detail, rinci dengan bahasa teknis penerbangan ya. Yang pastinya itu dalam format PDF, kalian bisa download aja. Itu data resmi loh soal investigasinya. Karena aku juga pusing sih bacanya. Jadi aku nggak ngerti juga gitu. Jadi di sini aku menjelaskannya emang menggunakan bahasa yang paling sederhana banget lah. Biar kalian juga itu gampang pahamnya, dan aku juga gampang gitu ngejelasinnya. Ya karena aku bukan anak penerbangan. Oke lah, langsung aja kita masuk ke poin misterinya. Jadi setelah jatuhnya pesawat 401, banyak suku cadang dari pesawat itu yang dianggap masih layak dipakai kembali gitu oleh maskapainya. Yang akhirnya maskapainya Eastern Airlines ya, itu menggunakan kembali beberapa suku cadang dari pesawat 401 di pesawat lain milik mereka gitu. Yang tepatnya mereka memasangnya itu di pesawat dengan nomor seri 318. Yang tujuannya itu untuk menghemat biaya. Karena emang harga suku cadang pesawat tercanggih di masanya itu emang gak murah ya. Dan dari sinilah misteri dan penampakannya pun terjadi ya di pesawat 318. Karena setahun kemudian setelah kecelakaan tadi, banyak laporan dari kru pesawat 318 yang mana mereka ngaku kalau mereka tuh ngelihat hantunya Kapten Bob dan Don Repo di dalam pesawat mereka gitu. Dan penampakan ini pun hanya terjadi di pesawat 318 yang kebetulan pesawat itu emang make suku cadang lah dari pesawat 401. Apa cuma kebetulan? Soal laporan penampakannya itu berasal dari kru pesawat 318 saat mereka bekerja di pesawat itu. Jadi menurut yang aku baca nih ya, para kru maskapai di Eastern Airlines, mereka itu emang dilatih gitu untuk menulis laporan harian setiap mereka bertugas di pesawat. Mau itu laporan penting, apa nggak penting. Jadi mereka itu emang harus ngelapor apa aja yang terjadi, apa yang mereka alamin, dan apa yang mereka rasakan gitu selama mereka ini saat sedang melakukan penerbangan. Yang mana laporan ini katanya bersifat privasi, yang artinya masing-masing dari mereka itu nggak tahu tuh isi laporan teman-temannya. Lalu ada beberapa laporan yang berasal dari pramugari bahkan pilot, pokoknya kru pesawat deh gitu ya. Yang mana mereka ini menuliskan di laporannya kalau mereka itu kaget ngelihat ada Kapten Bob dan Don Repo di pesawat mereka. Oke, jadi aku jelasin satu-satu ya laporannya. Yang pertama, pengakuan dari seorang pramugari yang katanya dia itu ngeliat wajah Don Repo dari pintu kaca oven gitu loh. Jadi biasa di oven itu di pintunya itu ada kaca kan. Nah jadi dari situlah dia ngelihat bayangan Don Repo. Dan laporan lainnya yang juga berasal dari pramugari, yang mana pramugari ini melaporkan kalau dia ngaku dia tuh ngelihat Kapten Bob yang duduk di barisan penumpang. Dan yang ketiga, ini pengakuan dari kru pesawat. Aku nggak tahu ini dari pramugari atau dari engineer-nya atau dari pilotnya. Pokoknya ini pengakuan dari kru pesawat yang mana katanya pengakuan dari dia gitu ya, kalau dia itu ditemuin dengan Don Repo di sana. Dia diingatkan dengan Don Repo bahwa pesawat mereka itu mengalami kerusakan di arus listriknya. Dan saat itu juga kru pesawat itu langsung nemuin pilot dan teman-temannya gitu ya, teman-teman krunya, dan mereka pun itu langsung ngecek dan ternyata bener loh, di pesawat mereka itu emang ngalamin adanya kerusakan arus listrik. Untungnya nih mereka ini belum telat
untuk memperbaiki arus listriknya, karena kalau emang telat itu bisa berakibat fatal karena saat itu pesawat mereka emang sedang mengudara, apalagi ini soal listrik kan. Tapi soal ketiga laporan tadi yang aku jelasin tadi itu bukan terjadi dalam sekali penerbangan aja, tapi itu terjadinya di beberapa penerbangan di waktu yang beda juga, tapi semuanya itu terjadi di pesawat yang sama, yaitu pesawat dengan nomor seri 318. Aku jelasin lagi ya, pesawat itu juga memakai suku cadang dari pesawat 401. Lalu entah gimana laporan para kru yang udah diarsipkan dengan pihak maskapainya itu bocor ke media seketika ya. Soal ini pun itu langsung viral di seluruh Amerika Serikat yang seolah membuktikan betapa tertariknya orang-orang di sana dengan misteri. Dan soal ini pun sempat diliput beberapa media di tahun 1973, lalu seorang reporter ya sekaligus penulis yang bernama John Fuller itu mengumpulkan informasi soal misteri ini sekaligus langsung melakukan penyelidikan soal ini, soal kebenarannya gitu. Ini bener apa enggak gitu loh. Yang akhirnya Fuller ini percaya ya itu benar-benar terjadi. Yang akhirnya di tahun 1974 dia menuliskan di bukunya soal kisah ini. Lalu karena bukunya Fuller ini udah menyebar luas, ternyata pihak maskapai dari Eastern Airlines itu ternyata risih soal bukunya Fuller gitu. Yang mereka anggap itu udah mencemarkan nama baik maskapainya, dan pihak maskapai pun itu akan mengancam memecat kalau kru mereka ketahuan gitu kalau sampai menyebarkan soal ini ke Fuller atau ke media manapun. Bukan cuma pihak maskapai, ternyata pihak dari keluarganya Kapten Bob itu risih juga dengan Fuller ini, karena mereka menuduh kalau Fuller ini itu udah menggunakan kisahnya Kapten Bob untuk kepentingan komersilnya, karena kan dia menerbitkan buku yang dia jual untuk keuntungannya sendiri kan. Yang akhirnya pihak keluarga dan pihak maskapai itu menggugat Fuller ke pengadilan. Tapi Fuller tetap menang karena dia bisa membuktikan dari pengakuan yang berasal dari catatan laporan para kru maskapainya kalau kejadian itu emang benar-benar mereka alamin, dan ini dianggap sebagai kepentingan publik. Jadi dia memiliki hak gitu untuk menerbitkan kisah yang emang benar-benar terjadi. Jadi kisah ini dianggap nyata dengan pengadilan. Setelah ini semua, catatan atau laporan penerbangan dari kru maskapainya ya yang udah diarsipkan dengan maskapainya sebenarnya itu masih banyak loh, yang mana mereka itu ngaku kalau ya pengakuan soal penampakan yang terjadi di pesawat 318 gitu ya. Tapi semuanya tiba-tiba udah hilang. Ya mungkin pihak manajemen maskapai itu sengaja memusnahkan semua laporan apalagi soal penampakan di pesawat 318 gitu loh. Yang mana mereka mungkin takut kalau laporan itu bisa nyampe lagi gitu ya ke tangannya Fuller atau ke tangannya media, karena pastinya pihak maskapai itu takut kalau ya perusahaan mereka itu jelek lah, reputasinya jadi buruk gitu di mata publik. Lalu kabar buruk soal Eastern Airlines, di tahun 1985 maskapai ini tuh mulai mengalami kebangkrutan sampai menjual beberapa asetnya ke maskapai lain. Hingga di tahun 1991 Eastern Airlines itu bangkrut secara total dan resmi ditutup tuh hingga sekarang karena kehabisan uang. Aku nggak tahu sih apa kisah misteri soal Flight 401 ini itu ada hubungannya dengan kebangkrutan maskapai mereka. Aku nggak tahu ya. Ya mungkin aja iya, mungkin karena itu jadi reputasi maskapai mereka tuh jadi buruk, jadi mereka itu kehilangan pelanggan. Mungkin ya. Tapi mungkin juga itu karena kalah bersaing mungkin ya di Amerika Serikat, karena di sana emang ya persaingan maskapai itu ketat banget ya. Jadi mungkin masih banyak maskapai-maskapai lain yang jauh lebih bagus gitu dari mereka, jadi mungkin kalah saing aja gitu loh. Tapi soal bangkrutnya aku nggak tahu secara pasti, aku nggak ngeriset juga, aku cuma ngebaca kalau maskapainya itu udah bangkrut, karena kan kita nggak ngebahas soal itunya gitu ya. Oh ya, soal tragedi Flight 401 aku lupa jelasin di awal. Sebenarnya ya dari total 176 penumpang dan kru atau orang yang ada di pesawat itu, ada yang selamat juga loh. Yang selamat itu sebanyak 75 orang. Jadi inilah nama-nama orang yang selamat. Jadi kalian bisa bacain sendiri aja lah. Nggak mungkin kan aku baca satu-satu mau selama apa gitu video ini. Dan ada pengakuan juga dari penumpang yang selamat ya dari kejadian itu bernama Martin Siminerto, yang saat kejadian itu dia ini berusia 22 tahun. Yang katanya saat pesawat dalam keadaan darurat beberapa menit pesawat sebelum jatuh, itu mereka sebagai penumpang nggak ada satupun yang tahu loh kalau pesawat mereka itu mau jatuh, karena pilot emang nggak ngasih tahu keadaan darurat apapun. Jadi yang dia rasain, pesawatnya turun gitu kan mau mendarat, tiba-tiba naik lagi tuh. Nggak lama kemudian boom, suara dentuman karena pesawatnya udah mencapai tanah gitu ya dengan kecepatan berapa tadi aku lupa, dan kecepatan tinggi lah pokoknya. Tapi syukurnya Martin ini selamat. Aku nggak tahu sih kalau emang dalam keadaan darurat kayak gitu
mungkin ada peraturannya ya, kalau kapten maksudnya pilotnya itu nggak boleh ngasih tahu ke penumpang kalau keadaannya itu sedang darurat. Karena emang bener sih, kalau emang kapten ngasih tahu pastinya itu semua penumpang jadi panik kan. Terus kalau keadaannya udah panik itu pastinya keadaannya itu makin mencekam dan makin buruk lagi tuh karena nggak terkontrol. Ya mungkin kayak gitu, mungkin. Dan ada semacam suatu keajaiban ya, karena dari banyaknya penumpang yang selamat, ternyata ada bayi yang berumur 2 bulan yang juga selamat loh dari kejadian itu. Nah, bayi ini bernama Christina, dan ini adalah foto Christina setelah dia dewasa, saat dia balik lagi ke lokasi di mana pesawat mereka jatuh. Jadi itu benar-benar kayak sebuah keajaiban ya. Gimana caranya coba bayi yang badannya masih lembek gitu bisa selamat loh dengan keadaan kecelakaan pesawat yang mengerikan kayak gitu. Tapi syukurnya ya dia bisa selamat gitu loh. Dan ini adalah foto serpihan pesawat yang difoto pada tahun 2009 yang ternyata masih ada tersisa di rawa-rawa itu loh sejak tahun 1972 padahal. Yang mungkin ini informasi nggak gitu penting, tapi menurut aku agak kurang aja sih kalau informasi ini ada tapi nggak aku sampein. Ya udah aku sampein aja sekalian. Oke lah, sampai sini aja kita ngebahas misteri tragedi dari Flight 401. Aku udah berusaha semaksimal mungkin ya untuk bisa ngejelasin ke kalian sedetail mungkin gitu. Ya semoga kalian juga puas lah dengan ceritanya kali ini. Tapi kalau kalian puas, ini kan tragedi yang menimpa orang lain. Tapi kalau kalian benar-benar puas, fiksi kalian psikopat. Oke lah, aku Rizky Wadiono, bye bye.